Jeng jeng, halo semuanya. Ya, pada sejarah Indonesia atau sejarah wajib kali ini kita memasuki eh, bab atau pelajaran mengenai masa sebelum mengenal tulisan atau istilah lainnya adalah praaksara. Jadi, apa yang dimaksud dengan praaksara? Zaman praaksara atau nama lainnya prasejarah adalah zaman manusia sebelum mengenal tulisan. Zaman praaksara juga disebut sebagai zaman Nihlika yang berarti zaman ketika tidak adanya tulisan. Yang artinya Nih itu tidak ada, Leka itu tulisan atau aksara. Zaman praaksara dimulai sejak manusia ada di muka bumi sampai dengan saat manusia mengenal tulisan. Manusia purba tidak meninggalkan bukti tertulis ataupun lisan. Nah, kehidupan mereka diungkap melalui jejak-jejak yang mereka tinggalkan, baik berupa fosil maupun artefak. Nah, dari jejak-jejak yang mereka tinggalkan, dapat kita ketahui bahwa manusia purba itu hidup secara sederhana, Mas Ihan, ya. Mereka hidup awalnya berpindah-pindah dan mencukupi kebutuhan hidupnya dengan berburu dan mengumpulkan makanan dari alam. Nah, kapan manusia mulai muncul di Kepulauan Nusantara? Itu pada pembahasan berikutnya ya. Pada pembahasan kali ini lebih ke proses kemunculan makhluk hidup di muka bumi yang tidak lepas dari pembentukan bumi. Sejarah pembentukan bumi diketahui dari ilmu geologi. Apa itu geologi? Ilmu geologi adalah ilmu yang mempelajari asal kejadian bumi, struktur dan komposisinya. Nah, tarik bumi berdasarkan keadaan geologi berjalan dalam beberapa tahap. Nah, setiap tahapnya itu umur bumi memakan waktu jutaan tahun. Wow. Nah, adapun tahap-tahap perkembangan dalam keadaan tersebut dibagi atas zaman-zaman sebagai berikut. Ada 4 zaman ya. Arkaikum, Paleozoikum, Mesozoikum, Neozoikum. Oke, akan kita uraikan satu-satu. Yang pertama adalah Arkaikum atau Azoikum, yang disebut sebagai zaman tertua. Zaman ini berlangsung kurang lebih 2500 juta tahun yang lalu. Kulit bumi ini masih sangat panas karena masih dalam proses pembentukan, karena baru terbentuk. Oleh karena itu, pada zaman ini belum ada tanda-tanda kehidupan. Bahan duniawi yang paling awal bukanlah batu, tapi berupa mineral ya. Bentuk bumi ini masih berupa bola gas yang sangat panas. Ya, keadaan alamnya itu belum stabil. Emisi dalam karbon dioksida yang melimpah dari sebuah gunung berapi. Jadi sudah ada gunung berapi dan itu mengeluarkan karbon dioksida. Nah, selama era arkaikum, akumulasi oksigen ini dimulai dari atmosfer anoksik dan kebanyakan sinobakteria anaerob. Nah, akhir zaman arkaikum mulai ada kehidupan sedikit demi sedikit. Nah, kehidupan sederhana. Berlanjut ke Paleozoikum. Nah, Paleozoikum atau zaman kehidupan tua. Zaman ini berlangsung kurang lebih 340 juta tahun yang lalu. Disebut pula zaman pertama atau primer. Keadaan bumi masih belum stabil. Mulai ada tanda-tanda kehidupan seperti makhluk bersel satu, mikroorganisme, hewan-hewan kecil yang tidak bertulang punggung atau tidak bertulang belakang, jenis-jenis ikan, amfibi, dan reptil. Ada pula jenis-jenis tumbuhan, ganggang, dan rumputan. Nah, jadi pada zaman ini itu eh, sudah ada kehidupan di laut ya, sedangkan di darat ini masih sedikit ya, belum ada. Untuk periodisasi dalam Paleozoikum ini, pada zaman Paleozoikum ini ada 6 ya. Yang pertama Kambrium, yaitu masa di mana terjadinya evolusi rangka tubuh saat seluruh hewan mempunyai cangkang ya. Jadi ini terjadi pada hewan-hewan yang ada di laut, di perairan. Kemudian Ordovisium, yaitu adanya kemunculan ikan tanpa rahang yang menjadi hewan bertulang belakang paling tua. Jadi ini adalah hewan bertulang belakang paling tua ya. Kemudian masa Siluh, yaitu terjadinya peristiwa kepunahan yang besar hingga memusnahkan 60% spesies laut. Jadi saat itu spesies laut itu mulai sedikit-sedikit punah ya. Nah, tapi kemudian nanti mulai ada lagi ya. Kemudian zaman Devon, yaitu Arthropoda dan vertebrata
awal mulai melakukan kolonisasi di daratan, memaksimalkan asupan oksigen yang dihirup serta mengurangi risiko kehilangan air. Jadi mulai ada ya yang awalnya tadi di perairan, di lautan, mereka itu mulai naik ke daratan ya, dan menyesuaikan beradaptasi dengan kondisi yang ada di daratan. Kemudian zaman karbon, terdapat banyak benua yang menyatu ketika masa ini dalam membentuk daratan-daratan yang lebih luas ya. Lalu zaman Permian, yaitu masa paling akhir di era Paleozoikum. Daratan dan benuanya pun saling bergerak semakin dekat, kemudian berbentuk benua Pangaea ya, benua tertua. Berlanjut ke Mesozoikum atau zaman kehidupan pertengahan ya. Zaman ini disebut sebagai zaman sekunder atau zaman kedua. Berlangsung kurang lebih 140 juta tahun. Di saat Mesozoikum ini, iklim mulai membaik namun suhu masih berubah-ubah. Pada zaman ini tumbuh reptil dan amfibi dengan ukuran yang besar, yaitu dinosaurus. Kita sebut sebagai dinosaurus, Tyrannosaurus dan Brontosaurus. Nah, zaman ini juga disebut sebagai zaman reptil karena banyaknya dinosaurus yang bermunculan. Dan dinosaurus ini adalah konon adalah nenek moyang dari para reptil. Kemudian Neozoikum atau Kainozoikum, zaman kehidupan baru. Ya, zaman kehidupan baru ini adalah zaman yang berlangsung kurang lebih 60 juta tahun yang lalu. Zaman ini dibagi menjadi dua, yaitu zaman tersier dan zaman kuarter. Ya, zaman tersier ini adalah zaman ketiga. Zaman ini dibagi menjadi beberapa masa, yaitu Paleosen, Eosen, Oligosen, Miosen, dan Pliosen. Nah, pada zaman tersier ini, ya, mulai muncul binatang-binatang menyusui berkembang pesatnya. Tetapi reptil raksasa itu mulai lenyap, ya. Contohnya seperti makhluk primata, binatang menyusui serupa kerat, kemudian yang sudah tampak sejak Paleosen. Kemudian ada orang utan mulai pada zaman Miosen ya. Nah, zaman Pliosen yaitu sekitar 10 juta tahun yang lalu hidup hewan yang lebih besar daripada gorila, yaitu Gigantopus, yaitu kera manusia raksasa. Hewan ini lebih besar ukurannya dari gorila yang ada di pada masa sekarang. Kemudian zaman kuarter atau zaman keempat. Zaman ini dimulai sejak 600.000 tahun yang lalu. Zaman ini dibagi menjadi dua kala, yaitu kala Pleistosen, Diluvium, dan kala Holosen. Yang pertama adalah kala Pleistosen atau Diluvium yang berlangsung sejak 600.000 tahun yang lalu. Nah, pada saat zaman Pleistosen ini mulai muncul kehidupan manusia purba. Dan keadaan pada masa kala Pleistosen ini masih labil. Ya, dan zaman ini juga dibagi lagi menjadi dua, zaman glasial dan zaman interglasial. Zaman glasial merupakan zaman meluasnya lapisan es di kutub utara sehingga Eropa dan Amerika bagian utara itu tertutup es. Sedangkan daerah yang jauh dari kutub terjadi hujan lebat bertahun-tahun. Nah, permukaan air laut turun serta naiknya daratan di berbagai tempat karena adanya pergeseran bumi dan gunung berapi sehingga lebih banyak porsi lautnya. Di Indonesia sendiri muncul paparan Sunda atau Sunda Plate dan paparan Sahul atau Sahul Plate. Kemudian zaman interglasial. Zaman ini diantaranya yaitu zaman di antara dua zaman es. Temperatur naik sehingga lapisan es di kutub utara itu mencair ya. Pada zaman interglasial ini mulai ada hewan berbulu tebal seperti mamut ya, nenek moyangnya gajah, yang mampu bertahan hidup. Ya. Kemudian hewan berbulu tipis yang berpindah ke wilayah tropis mulai bermigrasi ke wilayah tropis ya.
Kemudian ada yang namanya garis Wallace, itu yang menjadi garis antara Selat Makassar dan Lombok yang merupakan batas-batas antara dua jalan penyeberangan binatang. Ini ada di Indonesia ya, kalau kita sudah belajar mengenai fauna yang ada di Indonesia. Nah, terjadi pula migrasi manusia purba dari Asia ke Indonesia, yaitu Pithecanthropus erectus. Lalu zaman kedua adalah kala Holosen atau Aluvium. Masa ini sebagian besar es di kutub sudah lenyap dan menyebabkan permukaan air laut naik lagi. Tanah-tanah rendah di daerah Sunda Plate dan Sahu Plate tergenang air dan menjadi laut transgresi. Nah, maka dari itu mulai muncul pulau-pulau atau kepulauan di Nusantara yang kita kenal pada saat sekarang. Nah, pada masa ini manusia purba mulai lenyap dan berganti manusia cerdas atau nama kerennya adalah Homo sapiens. Oke, akhirnya selesai juga penjelasan mengenai zaman sebelum mengenal aksara atau praaksara atau prasejarah. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. See you.